Kita sering banget kan dengar istilah ESG, ada E untuk environment, S untuk social, tapi J untuk governance atau tata kelola itu apa sih? Nah, bagian ini sering banget dianggap remeh, padahal ini adalah fondasi yang menopang semuanya. Hari ini, kita bakal bedah tuntas kenapa J ini krusial banget. Oke, biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin aja sebuah perusahaan itu kayak kapal pesiar raksasa. Nah, tata kelola atau governance itu, ya seni mengemudikan kapal itu. Dan ini bukan cuma soal ngebut loh, tapi gimana caranya kita bisa melewati lautan bisnis yang penuh badai dengan aman, supaya bisa sampai ke tujuan kemakmuran jangka panjang. Tentunya untuk semua orang yang ada di atas kapal. Ini dia peta navigasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar-dasar cara menyetir kapal perusahaan. Terus kita intip ada konflik apa aja di ruang kemudi. Belajar dari kasus kapal karam yang terkenal, sampai akhirnya membekali Anda dengan alat untuk menilai sendiri kapten dan kru investasi Anda. Jadi, apa sih artinya mengemudikan kapal perusahaan? Ya, intinya simple. Bukan cuma soal kecepatan, tapi gimana caranya memastikan kapal ini gak nabrak gunung es, dan yang terpenting, perjalanannya ini menguntungkan para pemiliknya. Inti dari tata kelola yang baik itu sebenarnya cuma berpegang pada dua pilar utama, akuntabilitas dan penyelarasan atau alignment. Akuntabilitas itu artinya setiap orang di kapal, dari kapten sampai awak paling junior, harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Gak bisa saling lempar tanggung jawab. Nah, kalau alignment, itu memastikan semua orang mendayung ke arah yang sama. Arahnya apa? Ya, arah tujuan si pemilik kapal, bukan tujuan pribadi masing-masing kru. Nah, tantangan terbesarnya seringkali datang dari mana? Justru dari ruang kemudi itu sendiri. Selalu ada potensi konflik kepentingan antara orang-orang yang menjalankan kapal sehari-hari, yaitu manajemen, dengan orang-orang yang sebetulnya punya kapal itu, yaitu para pemegang saham. Nah, inilah yang disebut agency problem. Coba bayangin, para kru kapal pengennya perjalanan yang santai, gaji gede, fasilitas mewah. Sementara pemilik kapalnya maunya perjalanan yang cepat, efisien, dan untungnya maksimal. Kalau dua kepentingan ini nggak sejalan, kapalnya bisa salah arah. Contoh gampangnya, manajemen pakai jet pribadi perusahaan biar nyaman, padahal pemiliknya mikir, mending uangnya dipakai investasi lagi biar perusahaan makin besar. Coba lihat diagram ini. Ini dengan jelas menggambarkan alur komando di kapal kita. Jadi akuntabilitas itu ngalirnya ke atas, dari para pekerja, ke manajemen, ke dewan direksi, sampai akhirnya ke pemilik manfaat, yang bisa jadi ya kita semua. Nah, agency problem ini muncul ketika salah satu mata rantai ini putus atau kepentingannya nggak sejalan. Nah, terus gimana caranya biar semua sejalan? Disinilah peran penting dewan direksi. Struktur dewan itu umumnya ada dua, satu tingkat dan dua tingkat. Keduanya punya plus minus masing-masing. Kalau satu tingkat, direksi eksekutif dan independen gabung. Kalau sistem dua tingkat, posisi mereka terpisah. Jelas bedanya. Yang paling krusial itu independensi. Direktur independen inilah yang jadi penyeimbang biar kekuasaan nggak terpusat. Bahayanya kalau nggak ada independensi itu bisa kena groupthink. Jadi semua setuju-setuju aja, nggak ada yang berani beda pendapat. Makanya, keberagaman itu penting banget. Beda latar belakang, bikin pengambilan keputusan jauh lebih sehat dan cerdas. Oke, selain dewan, gimana caranya biar para manajer mikirnya kayak si pemilik perusahaan? Ada beberapa alatnya nih. Ada 4 cara utama buat menyatukan kepentingan mereka dan mengatasi masalah keagenan yang tadi kita bahas. Pertama, bayaran berdasarkan kinerja. Kalau perusahaan sukses, bonus mereka juga ikut naik. Simple dan efektif. Kedua, ada vesting jangka panjang. Opsi saham dan bonusnya nggak cair sekaligus, tapi bertahap. Jadi, fokusnya jangka panjang. Ketiga, skin in the game. Manajer wajib ikut tanam modal pribadi. Jadi kalau untung atau rugi, mereka ikut merasakan. Dan yang keempat, ada investor aktivis. Mereka ini pengawas dari luar, yang nggak segan menuntut perubahan. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau kemudinya dipegang dengan buruk. Ini adalah kisah-kisah nyata tentang gunung es yang menenggelamkan beberapa perusahaan raksasa dalam sejarah, semuanya gara-gara satu hal, kegagalan tata kelola. Setiap skandal ini tuh kayak bencana Titanic di dunia korporat. Dari Enron yang licik menyembunyikan utang, sampai Volkswagen yang menipu regulator soal emisi, semuanya adalah hasil dari navigasi yang buruk dan akuntabilitas yang hilang. Dan dampaknya, bukan cuma perusahaan yang hancur, tapi tabungan para investor juga ikut ludas. Inilah yang memicu desakan keras untuk membuat aturan navigasi yang jauh lebih baik. Sebagai respons atas bencana-bencana tadi, akhirnya lahirlah serangkaian perangkat dan aturan baru.
Anggap aja ini seperti peta navigasi dan prosedur keselamatan modern yang dirancang khusus untuk menjaga kapal perusahaan tetap di jalurnya. Misalnya laporan Cadbury di Inggris, ini seperti cetak biru pertamanya. Aturan kuncinya, tidak boleh ada satu kapten pun yang punya kekuasaan tak terbatas. Dari sinilah lahir prinsip pemisahan peran CEO dan ketua dewan. Lalu ada Sarbanes-Oxley di AS, yang lahir dari puing-puing skandal Enron yang secara fundamental mengubah aturan main pelaporan keuangan. Jadi, setiap reformasi ini adalah pelajaran mahal yang dipetik dari kegagalan. Terus, gimana cara kerjanya di dalam kapal? Lewat 3 komite penting ini. Mereka ini sistem checks and balances internalnya. Komite nominasi tugasnya memilih kru terbaik untuk ruang kemudi. Komite audit itu kayak inspektur yang ngecek lambung kapal, memastikan nggak ada yang bocor. Dan komite remunerasi memastikan kapten dibayar untuk tujuan yang benar. Kalau ketiganya berfungsi baik, nggak akan ada satu orang pun yang bisa seenaknya mengarahkan kapal ke batu karang. Nah, sekarang kita alihkan fokusnya ke Anda. Sebagai seorang investor, Anda itu salah satu pemilik kapal loh. Jadi gimana caranya Anda bisa menilai apakah kapal investasi Anda ini dikemudikan dengan baik atau tidak? Anda punya 2 alat utama. Pertama, keterlibatan aktif. Jangan diam saja. Suara Anda itu penting. Anda bisa bicara, bertanya, dan ikut voting untuk mempengaruhi arah kapal. Kedua, ada perlindungan hukum. Ini dirancang khusus untuk memastikan suara investor kecil seperti Anda tidak ditenggelamkan oleh para pemegang saham raksasa. Nah, disinilah hukum memainkan perannya. Ada aturan main untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari kewajiban keterbukaan informasi sampai hak untuk membeli saham baru lebih dulu. Ada lagi nih, dilema saham kelas ganda. Ini bikin suara pendiri perusahaan jadi lebih kuat dari investor lain. Solusi yang sering diusulkan itu namanya sunset clause. Jadi setelah 7 tahun, semua saham punya hak suara yang sama. Jadi tata kelola itu bukan sekedar soal aturan, tapi sebuah sistem yang hidup untuk menciptakan nilai jangka panjang. Oke, setelah kita berlayar cukup jauh di lautan tata kelola, sekarang waktunya kita uji pengetahuan navigasi Anda sekaligus merangkum semua yang sudah kita pelajari. Siap? Oke, pertanyaan pertama. Ingat-ingat lagi pembahasan kita soal skandal gaji eksekutif yang kelewat batas di Inggris. Laporan mana yang muncul sebagai respon langsung dari kemarahan publik waktu itu? Jawabannya adalah laporan Greenberry. Kalau Cadbury itu fokusnya lebih luas ke struktur dewan direksi. Nah, Greenberry ini spesifik banget langsung menyorot soal transparansi gaji eksekutif yang waktu itu lagi jadi isu panas. Lanjut, pertanyaan kedua. Kali ini tentang perlindungan investor. Mekanisme mana yang berfungsi sebagai perisai untuk pemegang saham kecil supaya kepemilikan mereka tidak terdilusi atau berkurang? Jawabannya tentu saja hak memesan efek terlebih dahulu atau preemption rights. Pertanyaan terakhir ini sedikit lebih spesifik. Soal saham kelas ganda yang tadi kita bahas, berapa lama sih sebuah lembaga tata kelola terkemuka seperti CII merekomendasikan kekuatan suara super itu boleh dipertahankan sebelum harus kembali ke prinsip satu saham, satu suara? Dan jawabannya adalah 7 tahun. Logikanya adalah untuk memberi waktu bagi para pendiri untuk membangun perusahaan tanpa gangguan. Tapi kontrol super itu tidak boleh permanen, karena dalam jangka panjang bisa merugikan investor lain. Jadi ada batas waktunya. Nah, ini dia rangkuman pamungkasnya. Anggap saja ini contekan utama Anda. Di kolom kiri itu semua potensi masalahnya, gunung esnya. Lalu di kolom kanan itu solusinya, alat navigasinya. Kelihatan jelas kan bagaimana setiap risiko inti dalam tata kelola punya solusi modernnya masing-masing. Jadi, pertanyaan terakhir ini kembali untuk Anda. Dengan semua pengetahuan ini, Anda bukan lagi sekedar penumpang pasif. Anda adalah pemilik kapal yang terinformasi. Jadi bagaimana Anda akan menggunakan peta ini untuk memeriksa siapa yang memegang kemudi di portofolio investasi Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Dan jangan lupa, kalau ada pertanyaan, langsung saja tinggalkan di kolom komentar ya.